Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Selamat pagi anak-anakku. Kaifa halukum? Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Sehat? Alhamdulillah, Pak Guru di sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Semua ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri. Anak-anakku, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran Al-Quran Hadis, yaitu pelajaran ke-6 dengan materi ajar Surah Al-Lahab. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca doa. Angkat tangannya, kita doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan mudahkanlah pemahamanku. Amin. Kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini adalah mengenal surah Al-Lahab. Sedangkan indikator pembelajaran pada hari ini adalah melafalkan surah Al-Lahab. Dan tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu melafalkan dan menghafal surah Al-Lahab dengan baik dan benar. Anak-anak Pak Guru yang di rumah, agar lebih semangat lagi dalam pembelajaran daring ini, baiklah kita akan bersama-sama memulainya dengan tepuk semangat. Oke? Baiklah, Pak Guru akan pimpin ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Tepuk semangat 2. I'm the best. You are the best. We are the best. The best, the best. Yes. Oke. Minggu yang lalu kita telah mempelajari pelajaran kelima tentang surah Al-Ikhlas. Nah, anak-anak Pak Guru akan bertanya, masih ingat tidak? Ada berapa sih jumlah surat Al-Ikhlas? Iya, pintar, ada 4 ayat. Surat Al-Ikhlas dimulai dengan kalimat Qul huwallahu ahad. Masih ingat apa arti dari surah Al-Ikhlas? Ada yang ingat? Iya, alhamdulillah. Surat Al-Ikhlas artinya mengesahkan Allah. Anak-anak, sekarang kita akan mempelajari surah Al-Lahab. Bacaan surah Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Isi kandungan surah Al-Lahab. Al-Lahab. Surah Al-Lahab diturunkan di kota Mekah. Terdiri dari 5 ayat dan merupakan surat ke-111 dalam Al-Quran. Diturunkan setelah surat Al-Fat. Al-Lahab artinya api yang bergejolak. Kisah Abu Lahab. Kisah ini terdapat dalam Al-Quran
Surat Al-Lahab ayat 1 hingga 5. Abu Lahab adalah satu-satunya paman Nabi Muhammad SAW dari pihak ayahnya yang paling menentang dakwah beliau. Abu Lahab adalah julukan yang melekat pada Abdul Uzza, nama sebenarnya. Ia dipanggil Abu Lahab karena wajahnya yang merah menyala seperti api saat marah. Sedangkan istrinya bernama Ummu Jamil. Sepasang suami istri itu hidup serba berkecukupan dengan harta benda yang mereka usahakan. Berita tentang kenabian Muhammad SAW sampai ke telinga Abu Lahab. Hal ini membuat Abu Lahab yang tadinya menyayangi keponakannya berubah menjadi kebencian. Cuma untuk ini kau mengumpulkan kami, wahai Muhammad? Sungguh perkataanmu tidak bisa dipercaya. Celakalah kau untuk selama-lamanya. Abu Lahab pergi dengan wajah marah. Dan pada saat itu turunlah ayat pertama surat Al-Lahab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Wahai suamiku, aku kesal sekali dengan keponakanmu satu itu. Siapa yang kau maksud? Muhammad, siapa lagi? Kenapa wahai istriku? Apa yang dikatakan? Dia menghina kita dengan kalimat bualan dari Tuhannya. Begini katanya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya, hartanya dan apa yang ia usahakan. Kelak, ia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Berani sekali yang mengatakan bualan seperti itu. Keduanya tidak menyadari bahwa kalimat yang diucapkan istri Abu Lahab adalah bunyi dari surat Al-Lahab ayat 1 hingga 5 yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai peringatan kepadanya. Setiap hari Ummu Jamil menyebarkan fitnah tentang Nabi kepada para tetangganya. Bahkan ia juga sempat mencelakai Nabi. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Lahab ayat 3 hingga 5. Kelak ia, Abu Lahab, akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Sesuai dengan adat masyarakat Arab zaman dahulu, yaitu menikahkan anak-anak antar keluarga, seperti dua putra Abu Lahab yang dinikahkan dengan dua putri Nabi, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Wahai anak-anakku tersayang, tahukah kalian bahwa Muhammad telah menghinaku dan ibumu di hadapan banyak orang? Sebelum kalian menceraikan istri-istri kalian, jangan berani-beraninya datang menemuiku. Kebencian Abu Lahab kepada Nabi Muhammad semakin menjadi-jadi. Ia mulai mengumpulkan orang-orang dan menyusun strategi perang. Namun disebabkan usia yang semakin tua dan tubuh yang lemah, Abu Lahab tidak ikut serta dalam peperangan. Abu Lahab berjalan-jalan di sekitar rumahnya dan bertemu dengan Ummu Fadl, istri Abbas. Istri Abbas sedang bersama budaknya. Wahai Abu Lahab, kenapa kau tak ikut perang untuk membela Tuhanmu, Lata dan Uzza? Untuk apa aku turun ke medan perang? Cukup hartaku yang menggantikanku. Lagi pula, aku sudah terlalu tua untuk ikut berperang. Di tengah pembicaraan mereka, lewat beberapa laki-laki yang pulang dari medan perang. Bagaimana hasilnya perang? Apakah kita menang? Kita kalah, wahai Abu Lahab. Jumlah kaum muslimin memang lebih sedikit dari kita. Namun, mereka dibantu oleh pasukan perkasa berbaju putih yang sangat hebat dalam berperang. Apalagi banyak dari kaum kita yang menjadi tawanan mereka. Apa? Itu pasti malaikat yang dikirim Allah untuk membantu kaum muslimin. Diam kau budak! Abu Lahab mengambil kayu untuk memukul budak laki-laki itu tanpa henti. Karena tidak tahan melihat budaknya disakiti, Ummu Fadl mengambil kayu besar dan memukul kepala Abu Lahab sampai ia terluka dan jatuh. Abu Lahab kembali ke rumahnya dengan kepala terluka. Luka di kepalanya melebar ke seluruh tubuh, berbau busuk dan menular. Harta benda yang dimilikinya habis untuk mengobati penyakitnya.
Seperti firman Allah dalam surat Al-Lahab ayat 2 yang berbunyi, "Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang ia usahakan." 2 hari setelah perang Badar, Abu Lahab meninggal dengan mengenaskan. Tubuhnya membusuk dan berwarna hitam. Tidak ada seorang pun yang berani mendekat untuk memandikan jenazahnya, termasuk anak-anaknya, karena takut akan tertular. Akhirnya anak-anaknya melempari jenazah Abu Lahab dengan batu dari kejauhan sampai tertutup seluruh isi rumah. Demikianlah akhir kisah Abu Lahab yang enggan beriman sampai akhir kematiannya. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini diantaranya: pertama, jangan sekali-kali mengingkari ayat-ayat Al-Quran seperti yang dilakukan oleh Abu Lahab dan istrinya. Kedua, jangan membanggakan harta benda yang kita miliki, karena semua itu tidak bisa melindungi dari azab Allah. Ketiga, ada balasan untuk setiap perbuatan yang kita lakukan di dunia tanpa memandang hubungan kekeluargaan, seperti Abu Lahab yang merupakan paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat mengingkari perintah Allah tetap masuk ke dalam neraka. Wallahu a'lam bishawab. Demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan anak-anak bisa memahaminya. Tugas untuk hari ini adalah silakan anak-anak menghafal surah Al-Lahab. Apabila sudah hafal, silakan setorkan kepada guru kelas masing-masing. Hafalan berbentuk voice note. Demikian pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat belajar, semangat ibadah, dan selalu mengikuti protokol kesehatan pemerintah. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.